Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, jamaah hikam yang berbahagia. Wal i'timadu naw'ani. Al-i'timadu 'ala nufus wa i'timadu 'ala Allah. I'timad itu terbagi menjadi dua. Yang namanya i'timad itu artinya bersandar. Bersandarnya manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-i'timadu 'ala nufus. Dia bersandar kepada diri dia sendiri. Yang namanya bersandar kepada diri dia sendiri, artinya dia akan mempunyai prinsip pangan temumpang gawe udut pangan temumpang lambe. Kalau ada seseorang itu ingin makan, maka dia itu harus bekerja. Tidak mungkin seseorang itu ingin makan tapi dia nggak mau bekerja. Itu merupakan salah satu contoh i'timad 'ala nufus. Kalau orang tidak bekerja berarti dia tidak makan. Hal semacam ini merupakan hal yang menurut kacamata tasawuf itu tidak dibenarkan. Karena apa? Yang memberikan rezeki itu bukan pekerjaannya, tapi yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah i'timad 'ala Allah. Wa 'alamatul i'timadi 'ala Allah, ciri bahwa seseorang itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu la yanqusu raja'uhu idza waqa'a fil 'isyan, bahwa dia itu tidak berkurang pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia sedang berada dalam kemaksiatan. Wala yazidu raja'u idza sadara minhu ihsanun, dan juga dia tidak bertambah pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia itu banyak berbuat baik gitu kan. Itu merupakan ciri i'timad 'ala Allah seperti demikian. Jadi seseorang yang hatinya meyakini bahwa hidup itu sudah diukur, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, taat ataupun maksiatnya dia itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan, yang telah diiradahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan rezeki kepada kita ataupun Allah akan memberikan musibah kepada kita, itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau maksiat ataupun kita mau taat, itu tidak akan merubah apapun. Justru di sini kalau kita menyikapi hidup dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita terima, apapun yang kita dapatkan, dan apapun yang kita hadapi, itu semuanya akan dicatat nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang i'timad 'ala Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan berhenti berharap karena dia sadar dan dia yakin bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Tapi kalau orang yang i'timadnya 'alal amal atau 'alan nufus, maka begitu dia itu sedang hoream, kalau bahasa Sundanya itu, sedang tidak ingin beribadah, berkurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pun cenderung akan merasa minder. Dia cenderung akan merasa, untuk apa saya berdoa, toh saya itu banyak maksiat, banyak dosa.
Jadi harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Karena apa? Dia menyadari bahwa dia itu merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal justru seharusnya kalau dia itu menyadari dia itu banyak dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan, tidak memperhatikan terhadap perintah Allah dan Rasulnya, justru dia itu harus memperbesar harapan dia kepada Allah. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada dia, menuntun dia jalan taubat, menuntun dia jalan kembali. Jangan sampai karena kemaksiatannya itu dia malah menjauhkan pemikirannya, menjauhkan hatinya dari Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidu rajau iza sadara minhu ihsan. Dan dia pun tidak akan menambah pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kebaikan yang dia kerjakan itu banyak banget. Artinya apa? Jadi dia itu tidak merasa bahwa dia itu menjadi orang yang pantas dianggap orang baik karena tiap hari itu berbuat baik. Jadi dia itu tidak jumawa, tidak sombong dengan amal dan ibadahnya. Kalaulah dia itu merasa bahwa dia itu beribadah dengan banyak, dengan tekun, itu ingin diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berpikir bahwa bukti Allah memprioritaskan dia yaitu dengan quick respon. Kapan dia berdoa maka hari itu pula Allah mengijabah doanya. Orang yang macam demikian berarti masih i'timad 'alal amal, belum i'timad 'ala Allah. Masih bersandar kepada amalnya, belum bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu tidak akan seperti demikian gitu kan. Justru seperti pemikiran yang awal tadi. Ibadah dia itu merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semakin dia beribadah, maka semakin dia merasakan nikmat Allah itu begitu banyak, rahmat Allah itu begitu besar yang selalu dianugerahkan oleh Allah kepada dia. Karena secara keseluruhan nikmat Allah itu dianugerahkan kepada manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nikmatul jasadi atau nikmatul dunyawi, kenikmatan yang bisa dirasakan oleh jasad atau kenikmatan yang bisa dilihat di dunia. Yang kedua adalah nikmatul ibadah, nikmat ibadah. Keduanya itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya sebagai manusia itu kita itu berpikir bahwa yang namanya rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua bentuknya. Yang pertama rizki karena Allah memudahkan dia mendapatkan dunia, mendapatkan harta dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah rizki dikarenakan Allah itu memudahkan dia melaksanakan ibadah. Karena apa? Dua-duanya itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berpikir rizki itu cuma berbentuk haliah duniawiyah saja, maka kita telah menyempitkan makna rizki itu sendiri, menyempitkan makna anugerah itu sendiri. Seharusnya begitu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ kita itu jangan henti-henti untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang telah, sedang dan akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum.